Bentar. Oke, kemudian ada beberapa terminologi yang teman-teman harus ketahui untuk mata kuliah ini. Yang pertama adalah deterioration. Deterioration. Deteriorasi ini merupakan perubahan kualitas bahan pangan karena ada pengaruh aktivitas fisik, kimia atau biologi, tapi asalnya dari bahan pangan itu sendiri. Jadi kalau kita bilang pakai bahasa biologi, endogen gitu ya, endogenus. Jadi deteriorasi ini merupakan kerusakan bahan pangan, tapi karena agen-agen endogenus gitu. Jadi ada reaksi fisik, kimia, biologi. Nah, dengan atau tanpa intervensi dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini maksudnya ada oksigen, karbon dioksida, air, cahaya, suhu, dan seterusnya. Jadi mau kerusakannya itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau tidak, tapi kalau asal kerusakannya itu adalah endogen, jadi faktor-faktor dari bahan pangan itu sendiri, maka kerusakannya disebut deterioration. Kemudian ada yang namanya spoilage. Spoilage ini merupakan perubahan kualitas pangan karena ada aktivitas agen biologis, terutama mikroorganisme dan serangga. Jadi ada gangguan dari agen-agen eksogenus gitu ya. Kalau spoilage ini merupakan kerusakan makanan yang disebabkan karena adanya itu tadi agen-agen luar dari bahan pangan itu, sehingga merusak bahan pangannya. Kemudian ada shelf life, storage life, keeping quality, kayak gitu ya. Ini biasanya merujuk pada masa simpan dari bahan pangan dalam kondisi tertentu. Jadi kalau misalnya kita sering lihat ini ya, kalau teman-teman beli roti tawar di Parsley itu, atau biasanya any bakery sih, mana aja, misalnya ditanya, ini tahan berapa lama, Mbak, kayak gitu. Nanti mereka bilang kalau di luar 3 hari, kalau di kulkas seminggu misalnya kayak gitu. Nah, jadi ya kita punya shelf life, storage life, atau keeping quality. Keeping quality ini maksudnya itu tadi ya, kualitasnya itu bagus, kalau di luar ruangan itu 3 hari, kalau di dalam kulkas seminggu itu masih bisa dimakan. Tapi di luar itu mereka udah nggak menjamin kualitasnya. Begitu juga dengan storage life itu tadi ya, storage life itu 3 hari di luar ruangan, seminggu di dalam kulkas misalnya begitu. Nah, ini ada secara umum ya, umur simpan beberapa bahan pangan. Kalau daging-daging, ikan buah segar, itu kalau di suhu sekitar 21 derajat, itu sekitar 1-2 hari. Kalau unggas, itu juga 1-2 hari. Daging dan ikan kering, udah diasin atau udah diasap, ini biasanya lebih awet ya. Ini lebih dari 1 tahun disimpan di kulkas. Kalau sudah dikeringkan, diasinkan atau diasapkan. Buah kering ini juga bisa lebih dari setahun. Kalau umbi-umbian 30 hari, biji-bijian kering juga lebih dari 1 tahun. Nah, kita lihat di sini bahan makanan yang kadar airnya udah jauh berkurang, sudah didehidrasi, itu biasanya umur simpannya akan lebih lama. Kira-kira kenapa teman-teman? Ada yang mau menjawab? Kenapa kalau bahan makanan yang sudah didehidrasi itu cenderung lebih awet? Kak Clara? Kenapa Mbak kira-kira? Kalau biji-bijian kering, terus buah kering, daging ikan yang udah diasap atau ikan asin kayak gitu ya, kenapa dia lebih awet? Mbak Clara sering lihat kan ya kalau di pasar-pasar itu, apa namanya, ikan-ikan asin itu dia nggak ada penanganan khusus kan, penyimpanan khusus. Jadi cuma ditaruh di bagor gitu ya, apa tas gitu, itu isinya ikan asin gitu. Dia nggak perlu ditaruh di kulkas, nggak perlu ditaruh di cooler box kayak gitu. Kira-kira kenapa Mbak Clara? Kok Bu, izin senyum-senyum? menjawab, Bu. Nggih, nggih, monggo. Jadi kan bahan kering itu kadar airnya sudah berkurang, jadi kayak bakterinya itu buat tumbuh itu jadi kayak nggak ada itunya gitu loh. Ya, betul. Gimana, Jadi Bu? betul, terima kasih Mbak Santi. Mbak panggilannya siapa? Santi? Santi bisa, Bu. Oke, oke Mbak Santi. Iya betul, karena air ini merupakan media utama dari mikroorganisme ya Mbak ya. Jadi memang ketika dikeringkan itu berarti media utama untuk pertumbuhan mikroorganismenya udah nggak ada. Jadi otomatis dia akan jauh lebih awet daripada yang airnya banyak. Contohnya ya ini, misalnya daging ikan dan buah segar sama daging-daging unggas yang segar. Ini juga nggak akan tahan lama.
Oke. Kemudian ini jenis bahan pangan berdasarkan daya simpan. Jadi, kita punya beberapa jenis bahan pangan, tapi dikategorikan berdasarkan daya simpan. Ada yang jenis bahan pangannya ini perishable, ada yang semi perishable, ada yang awet. Nah, yang perishable ini adalah sayuran, buah, susu, daging, ikan segar. Ini perishable. Perishable itu artinya adalah gampang busuk gitu. Jadi dia punya masa simpan yang sangat pendek seperti itu ya. Terus kalau semi perishable ini seperti ubi, umbi-umbian, ubi jalar, kentang, bawang, talas, dan seterusnya. Jadi dia ini bisa busuk kalau tidak disimpan dengan kondisi yang baik gitu ya. Tapi ini akan lebih awet, yang semi perishable ini lebih awet daripada yang perishable. Kenapa? Karena yang semi perishable ini kadar airnya jauh lebih sedikit daripada yang perishable. Sehingga dia akan jauh lebih awet. Kemudian kalian kalau membayangkan kalau pernah simpan kentang itu bisa sampai berminggu-minggu ya di dalam kulkas dan kondisinya gelap ya, nggak kena sinar matahari. Itu karena kadar air pada kentang itu cenderung sedikit gitu ya daripada yang sayuran, buah, susu, daging, dan seterusnya. Terus awet. Jadi ada 3 ya, yang satu adalah jenis bahan pangan perishable, yang kedua semi perishable, yang ketiga bahan pangan yang awet. Bahan pangan yang awet ini biji-bijian kering, mau gabah, beras, gandum, jagung, kacang-kacangan kering, kedelai kayak gitu. Nah, beras ini meskipun dia dibilang awet ya, tapi sebenarnya kalau kita tunggu sebulan aja ya, sebulan itu paling udah berkutu ya. Tapi kutu itu kan kutu itu tidak merusak tidak merusak biji berasnya sendiri gitu. Jadi ibaratnya kalau beras udah berkutu pun kita masih bisa makan, nggak bisa jual, masih bisa kita makan dengan menghilangkan kutu-kutu itu. Tapi beras ini bisa jadi menguning ya. Jadi kalau kutunya itu sudah ada terlalu lama dalam beras itu juga lama-lama akan merusak biji berasnya kayak gitu. Jadinya dia cenderung awet, tapi ini tetap ada masa simpannya. Awet itu bukan berarti kemudian bisa bertahan selamanya gitu ya. Tapi yang awet ini jauh lebih jauh lebih awet daripada yang perishable semi perishable karena mereka nggak punya kadar air. Nah, ketika membicarakan kadar air, kita jadi punya dua jenis kerusakan. Yang pertama ada kerusakan kuantitatif, yang kedua ada kerusakan kualitatif. Nah, kerusakan kualitatif ini adalah kerusakan pada karakteristik-karakteristik yang bisa kita lihat, yang bisa kita observasi melalui secara organoleptik. Jadi kalau kerusakan kualitatif ini adalah kerusakan-kerusakan yang bisa kita observasi melalui atau secara organoleptik. Kemarin sudah sempat saya singgung di pertemuan yang pertama kemarin mengenai organoleptik. Ada yang mau menjawab organoleptik itu apa? Izin menjawab, Bu. Boleh. Siapa nih? Kalau Mbak Jangkartika. Siapa nih? Oh, Mbak Ana. Oke. Kalau yang organoleptik itu secara panca indera, misalnya Secara panca indera. Misalnya dari warnanya, tekstur, rasa, bau, seperti itu. Oke, terima kasih. Betul. Jadi kalau yang organoleptik ini adalah kerusakan-kerusakan yang bisa kita observasi melalui panca indera kita gitu. Mulai dari tekstur, rasa, bau, kelihatannya juga ya. Jadi kelihatan udah nggak segar kayak gitu. Jadi bisa kita lihat dengan mata kita. Nah, kalau kerusakan kuantitatif ini adalah kerusakan yang kombinasi gitu ya. Ada kerusakan kualitatifnya, ada kerusakan kuantitatifnya. Kuantitatifnya ini ada pada poin bahwa berat dari bahan pangan itu menyusut disebabkan karena kadar airnya yang berkurang gitu ya, menguap atau seperti apa gitu sehingga beratnya itu jadi menyusut, mengering gitu ya. Mengering tapi bukan karena kita sengaja ingin mengeringkan untuk mengawetkan, tapi mengering karena pembusukan, karena proses pembusukan seperti itu. Itu yang dinamakan kuantitatif. Jadi ada perubahan berat atau perubahan massa. Kalau yang kualitatif ini mungkin tidak ada perubahan massa, tapi secara organoleptik kita bisa melihat bahwa ini ada kerusakan dan sudah tidak layak jual atau tidak layak makan, seperti itu. Nah, kemudian tahap-tahap kerusakan pada ikan dan hewan ternak itu ada 3, teman-teman. Ada pre-rigor, ada rigor, sama ada
post rigor mortis. Tapi ini bisa jadi pengertiannya beda sama ini ya teman-teman kalau kita belajar forensik ya. Pre-rigor, rigor, rigor mortis itu mungkin pengertiannya atau konteksnya akan sedikit berbeda karena yang satu kita bicara tentang mayat manusia, yang satu kita bicara tentang bahan pangan. Jadi di bahan pangan, karena bahan pangan ini juga bahan pangan hidup ya, ikan dan hewan ternak, itu juga menggunakan terminologi itu, ada pre-rigor, rigor, sama post-rigor mortis. Nah, pre-rigor ini adalah kondisi di mana hewan atau bahan pangan itu baru saja ditangkap dan baru saja mati, sehingga belum ada penurunan kualitas gitu, sehingga dia masih layak makan, layak jual. Begitu juga dengan rigor. Jadi rigor ini ketika pre-rigor ini masih seperti hidup ya, masih seperti segar, jadi belum ada apa ya, kalau ibaratnya sirkulasi darahnya masih berjalan gitu, meskipun sudah mati, tapi ini tentu saja window-nya, time window-nya akan sangat tipis gitu ya untuk masa pre-rigor. Nah, kalau rigor ini dia masih bisa dikatakan segar untuk yang apa namanya bahan pangan berupa ikan dan hewan ternak. Tetapi dia sudah mulai mengalami kekakuan teman-teman. Jadi sudah mulai kehilangan elastisitas. Sehingga kalau dipencet gitu ya, jadi dagingnya kita pencet, itu nanti akan butuh waktu untuk kembali ke posisi semula seperti itu. Nah, rigor ini kalau nanti tidak diberikan penanganan ya, ketika bahan pangan berupa ikan dan hewan ternak ini ada pada fase rigor dan tidak diberikan penanganan, ini akan mempercepat proses sampai ke post rigor mortis. Jadi mempercepat proses pembusukannya seperti itu. Nah, kalau di bahan pangan status bahan pangan berupa ikan dan hewan ternak pre-rigor dan rigor itu masih dihitung sebagai bahan pangan segar. Jadi masih layak jual, masih layak makan. Kita bisa makan itu. Tapi begitu post rigor mortis ini sudah tidak bisa ini sudah dibilang bahwa ini rusak gitu bahan pangan ini nggak bisa dijual, nggak bisa dimakan karena ini sudah mulai pembusukan yang bisa kita lihat, yang bisa kita observasi secara organoleptik seperti itu. Jadi syaratnya bahan pangan yang bisa dijual dan bisa dimakan itu dia masih dalam status pre-rigor dan rigor mortis. Biasanya penjual atau pelaku industri ini akan mengusahakan sedemikian rupa ya teman-teman supaya bahan pangan itu ada di kedua fase ini. Jadi supaya dia tidak maju ke fase post rigor mortis. Karena begitu sampai post rigor mortis tentu akan terjadi kerugian karena nggak bisa dijual. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang berpengaruh pada tahapan-tahapan ini? Ada tahapan pre-rigor sama post rigor mortis. Ini ada kerusakan fisik, kimia, biologis. Ini akan berpengaruh ke status status dari bahan pangan ini ya. Jadi ada faktor kerusakan fisik, kerusakan kimia, kerusakan biologis yang dia akan berpengaruh pada ini, status ini, pre-rigor, rigor, dan rigor mortis. Nah, kerusakan fisik itu salah satunya adalah memar. Memar ini biasanya terjadi ketika bahan pangan ini dipukul, dibanting, digencet kayak gitu ya. Digencet atau tergencet, sehingga nanti akan menyebabkan peningkatan enzim proteolitik. Contohnya apa sih? Contohnya kayak ikan gurame misalnya teman-teman. Ikan gurame itu biar cepat mati biasanya dipukul ya. Di pasar itu dipukul. Lele juga sama dipukul. Ini kayaknya kebanyakan jenis ikan dipukul deh. Kalau beli nila itu juga dipukul pakai muntu atau pakai handle pisau gitu ya biar dia cepat nggak sadar gitu ya. Membuat dia pingsan atau mematikan gitu supaya lebih gampang buat disiangi, dibersihin sisiknya, dibersihin insang dan dalamnya dan seterusnya. Nah, permasalahannya adalah ketika dipukul atau dibanting kayak gitu, itu akan menyebabkan memar. Nah, memarnya ini di area memar itu nanti akan terlihat merah gitu ya, kemerahan. Nah, di area yang memar itu pasti akan terjadi kematian sel ya, teman-teman, karena yang namanya memar ya. Kalau misalnya kita sendiri ini memar, itu kan kulitnya merah atau biru ya, itu kan sebenarnya darah karena selnya itu mengalami lisis, pecah gitu, sehingga kontennya akan keluar.
Nah, permasalahannya kalau kontennya keluar, itu yang keluar juga ada protease-protease di situ. Di mana protease itu nanti akan menyebabkan kerusakan sel-sel tetangganya yang lain. Padahal membran sel itu kan banyak sekali protein di situ, protein, glikoprotein, lipid dan seterusnya. Nah, ketika konten dari sel yang mengalami lisis karena dipukul atau dibanting tadi keluar, berarti ada protease yang ikut keluar. Nah, protease yang ikut keluar ini akan menyebabkan lisisnya sel-sel di sekitarnya. Gitu, sehingga nanti di bagian atau area yang dipukul itu biasanya akan lebih lunak. Dia kayak lembek gitu loh. Seperti itu. Nah, ini akan menyebabkan percepatan proses kecepatan proses spoilage karena di bagian yang area yang memar ini tentunya akan rusak dan rusaknya akan menyebar ke bagian yang lain seperti itu. Belum lagi kalau nanti disayat ya teman-teman, disayat atau disiangi menggunakan pisau gitu sisiknya, itu nanti juga akan terjadi perlukaan yang itu menjadi jalan masuk bakteri. Terus ini kayak misalnya di tali, jadi ikannya ini di tali ya. Nah, bekas talinya ini juga akan menjadi sumber percepatan pembusukan. Gitu yang bisa kita lihat ini. Nah, sebenarnya kalau sekarang ini edukasi pedagang, nelayan itu sudah lebih bagus. Jadinya mereka kalau mukul itu tidak di yang terlihat gitu ya. Jadi kita agak sulit gitu membedakannya. Juga sudah jarang sekali kita temukan ikan-ikan yang ditali seperti ini. Karena kalau ditemukan badan ikannya kayak gini kan nggak ada yang mau beli juga kan. Selain tidak estetik ini juga kelihatan kalau tersiksa gitu ya. Oh, satu lagi, kalau ikan itu sebelum dimatikan itu meronta sama kayak hewan ternak kemarin sepertinya sudah sempat bahas ya. Itu dia juga akan mempercepat proses pembusukan karena ada itu tadi stres sebelum mati. Kemudian kerusakan fisik yang lainnya ada pada kait ya atau hook. Jadi ketika ketika ditangkap ini hooknya ini masih nempel. Ini kita lihat mulutnya pecah ya. Sobek terbuka menjadi dua gitu karena ada hook seperti ini. Nah, ini disebabkan kenapa? Ada karena sayatan, tusukan, benda tajam gitu ya kayak hook ini yang dipakai. Nah, ini bisa menjadi jalan masuk mikroba sehingga ini akan menyebabkan itu tadi percepatan proses pembusukan. Kemudian ini juga nanti bisa jadi masalah lain, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Masalah lainnya adalah adanya itu tadi benda asing, ada benda asing yang bisa mengkontaminasi bahan pangan. Ini ya ada benda asing. Contohnya misalnya ada hacker isi staples tuh loh. Ada hacker, kemudian ada patahan tulang, serpihan gitu ya. Karena dagingnya misalnya digiling ini jadi patty, isi buat burger. Terus ternyata masih ada serpihan tulang yang masuk dalam gilingan ini. Nah, ini juga menjadikan sebenarnya penurunan kualitas gitu seperti ini. Ada sosis juga sama. Terus kalau ada rambut, mungkin teman-teman pernah tahu ya ketika lagi makan di pesanannya ternyata ada rambut yang masak kayak gitu. Itu saya pernah dapat beberapa kali sama jus alpukat, lagi pesan jus alpukat, di dalam jus alpukatnya ada lalat. Itu sudah pernah seperti itu sehingga kalau memang ada yang seperti ini harus dikembalikan. Kalau saya ini tipe yang di tempat makan tuh tipe yang mungkin kalau penjaga-penjaga warung gitu rese gitu kali ya, ini ibunya rese banget ini gitu. Tapi kalau ada rambut misalnya kan sebenarnya itu itu kontaminasi yang menjijikkan ya, karena kita nggak tahu itu rambutnya siapa, itu menjijikkan lah pokoknya. Terus di dalam minuman itu juga kalau ada lalat, itu juga jangan kita kalau saya sih jangan nggak enak, apalagi kalau itu di resto besar ya. Jangan nggak enakan misalnya mau minta ganti atau apa gitu, jangan nggak enakan karena sebenarnya kita punya hak di situ dan ini juga sebenarnya diatur undang-undang teman-teman mengenai keamanan pangan. Undang-undang keamanan pangan ini melindungi konsumen gitu untuk hal-hal seperti ini. Jadi sebenarnya kita punya upper hand gitu. Kalau memang kita temukan bahan-bahan atau benda-benda asing seperti ini pada makanan kita, itu ya kembalikan, kita minta ganti kayak gitu. Terus dulu pernah kayaknya Solaria tuh
teman-teman pernah dengar nggak ya Solaria ada kecoanya di nasi gorengnya? Itu sempat dulu viral parah banget, saya nggak tahu itu apa ya, masalah bisnis gitu ya, persaingan bisnis atau gimana saya nggak tahu, tapi karena tidak diinvestigasi ya, tapi waktu itu sempat viral, terus Solaria akhirnya mengalami kerugian juga karena siapa yang mau makan di tempat kayak gitu yang ada kecoanya, bikin nasi goreng kok ada kecoanya, kayak gitu. Nah, kemudian kerusakan fisik ini juga bisa terjadi ketika kita menangani atau mengelola bahan pangan itu. Bisa jadi ketika kita berusaha mengeringkan ya, atau memanaskan gitu, jadinya terlalu kering, jadinya konten airnya apa ya, jauh berkurang, tuh apa ya, di bawah standar gitu, sehingga terlalu kering. Teman-teman kalau sering nonton MasterChef atau sering nonton Gordon Ramsay, tahu nggak Gordon Ramsay kayak gitu ya, pokoknya chef-chef yang levelnya udah level tinggi gitu ya. Mereka kan punya apa ya, daging gitu, bikin steak itu ada ngerasainnya pakai gini kan ya, pernah tahu nggak kalau Gordon Ramsay itu? Jadi rare, medium rare, terus yang seperti itu ya, tahu ya? Nah, yang kayak gitu itu kalau misalnya kita memanaskannya terlalu lama, otomatis airnya kan juga akan keluar tuh, jatuhnya si daging steak itu nggak juicy lagi gitu. Nah, kalau sampai seperti itu terjadi di level restoran yang seperti itu ya, itu juga akan menyebabkan kerusakan fisik gitu, karena berarti dia juga nggak bisa dijual gitu, karena apa ya, untuk restoran-restoran yang kelas seperti itu, kalau mintanya medium rare, dikasihnya medium, berarti itu gagal gitu loh. Meskipun kalau kita sekarang dikasih medium juga, dimakan juga ya, enak juga tetap. Nah, kemudian ini adalah material-material yang apa namanya ditimbulkan dari bahaya fisik gitu. Ada kaca, kayu, batu, besi, logam, tulang, plastik, personil. Ini jangan dikira kayak masa sih batu bisa masuk situ. Kita pernah tahu loh, emang beras, kalian beli beras itu suka ada kerikilnya kan? Nah, itu beras-beras yang kualitasnya kurang bagus sebenarnya, karena berarti dia nggak masuk apa ya? Bukan ininya ya, bukan berasnya yang jelek, tapi standar penjaminan mutunya jelek, SOP-nya gitu. Karena harusnya beras yang sudah dijual itu kerikilnya udah nggak ada gitu. Jadi kalau teman-teman beli, insya Allah ya teman-teman beli yang beras-beras dari hypermart, dari apa supermarket besar itu biasanya nggak ada, karena mereka punya standar penjaminan mutu. Tapi kalau kita beli dari pasar yang di apa keruk gitu ya, kita beli beli 10 kilo, beli 5 kilo kayak gitu. Nah, dia nggak akan punya standar penjaminan mutu seperti yang sudah dijual di hypermarket kayak gitu, karena memang standar mutunya beda, apa ya, standarisasi penjaminan mutunya beda. Nah, ini hal-hal ini sebenarnya bisa kita minimalisir kalau teman-teman besok ya, nggak tahu kapan, moga-moga kalau teman-teman ada kesempatannya, ada rezekinya, dan punya passion di situ, kalian melakukan apa, kalian jadi pelaku industri gitu. Nah, sebenarnya hal-hal ini harus sangat diperhatikan, terutama dari personil sebenarnya. Personilnya ini harus kita kasih PPE atau alat perlindungan diri gitu. Alat perlindungan diri ini selain melindungi si karyawan itu, tapi terlebih lagi melindungi makanan yang biasa gitu. Supaya misalnya nih, kalian kalau udah lihat ini belum sih? Udah lihat video yang saya kirim di YouTube kemarin? Udah? Atau belum dibuka materinya yang lalu? Udah, Bu. Udah. Nah, kalau kalian lihat di pabrik itu, mereka kan kayak pakai jas lab ya teman-teman, pakai jas lab, pakai masker, terus pakai cap gitu ya, yang punya jenggot dan jenggotnya besar itu biasanya dikasih cap juga di sini, jadi dia pakai di sini sama cap di sini gitu. Nah, itu ini menghindari bahan-bahan asing yang mungkin asal datangnya itu dari personal pabriknya itu. Dan biasanya mereka akan diminta melepas cincin, anting-anting, kalung, giwang, dan seterusnya, kayak gitu, supaya itu tidak mengontaminasi bahan makanan yang sedang mereka proses. Nah, ini adalah kerusakan fisik ya tadi. Sekarang adalah kerusakan kimia. Kerusakan kimia ini bisa beberapa hal.
ada dari pencucian misalnya, ini ada kontaminasi dari sabun atau bahan pencuci yang dipakai. Kemudian kerusakan kimia karena pemanasan, jadi pemanasan yang tidak sesuai dengan suhunya, misalnya kita kerja di pabrik susu, dairy, cimori gitu ya. Dia punya SOP, pasteurisasi itu di suhu berapa, terus sterilisasi itu di suhu berapa, sterilisasi susu. Nah, kalau di atas suhu tersebut, susunya itu bukan jadi steril, tapi rusak. Kenapa rusak? Karena protein itu punya suhu maksimal gitu ya. Protein itu akan terdegradasi di suhu di atas 70 sampai 80. Di atas itu akan terdegradasi. Makanya kita kalau PCR pakainya 95% karena proteinnya akan terdenaturasi di situ. Nah, susu kalau dipanaskan sampai seperti itu rusak karena itu tadi ada degradasi atau ada denaturasi protein. Nah, akibatnya apa? Ya otomatis kan vitamin-vitamin dan seterusnya itu juga rusak karena mereka juga protein kan. Nah, yang kayak gini nih harusnya nggak lolos standar, nggak lolos quality control. Ini adalah contoh kerusakan kimia. Terus kemudian ada autolisis ya. Autolisis ini terjadinya kapan? Ini pas fase post rigor mortis. Jadi selesai rigor mortis, ini akan ada autolisis, kemudian ada oksidasi, ada browning, ada senyawa pencemar. Oksidasi ini terjadi kalau teman-teman misalnya ngiris apel, ngiris pir, ngiris kentang, tahu ya? Itu kan ada nanti kami oksidasi, jadi warnanya menguning gitu karena ada kandungan karbohidrat tinggi ya. Kemudian ada browning, ada senyawa pencemar. Sebentar. Terus, nah, salah satu dari proses browning ini namanya reaksi Maillard. Maillard reaction. Maillard reaction itu yang mana sih? Ini loh, yang coklat-coklat ini loh, gosong-gosong ini. Nah, ini sebenarnya Maillard reaction ini kita inginkan kalau dalam masakan. Ini kan bikin enak ya? Ya enggak? Bikin lapar enggak? Jadi ada steak yang kayak gini, yang ada bekas grillnya. Coklat ini malah yang kita inginkan seperti ini. Kemudian ini kayak kalau kita bikin tortilla ada coklat-coklat kayak gini, ini yang kita inginkan seperti ini. Gitu. Jadi reaksi Maillard. Terus ini lagi manggang sayuran ya, kalau kita makan di syabu-syabu atau makan di mana kayak gitu yang mereka jualan seperti ini. Ini juga reaksi-reaksi Maillard yang gosong-gosong ini yang kita inginkan. Tapi kalau gosongnya itu bikin gak enak atau bikin rusak, itu juga ada reaksi Maillard yang seperti itu. Itu contohnya pada bakso ikan. Bakso ikan, bakso udang, itu kan warnanya cerah ya, warna putih sama warna merah muda. Nah, itu kalau ada reaksi Maillard, itu kelihatan banget. Dan reaksi Maillard yang seperti itu yang tidak kita inginkan pada makanan. Karena itu nggak bikin enak. Itu tanda bahwa bahan makanan ini rusak gitu. Beda sama ini, kalau ini reaksi Maillard yang kita inginkan gitu, karena ini membuat bahan makanan kita masak jadi enak gitu. Tapi kalau yang tadi misalnya bakso ikan, bakso udang, itu bikin nggak enak. Terus juga yang sering terjadi adalah ada daging yang merah ya. Dia ada daging sapi, daging kambing. Itu kan karena warnanya merah. Kalau ada reaksi Maillard di situ nggak kelihatan. Itu susahnya kalau kita beli daging nggak segar itu susah melihat secara kasat mata gitu. Mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, coba lihat di kolom chat Zoom. Saya punya kuis, silahkan dikerjakan. Ada waktunya di situ, jadi nanti kalau teman-teman buka kuisnya ini, nanti ada bar yang paling atas, itu akan jalannya mundur gitu ya, itu tanda waktunya itu. Jadi ada 2 soal di situ, 1 soal waktunya 1 menit. Saya kirim ya. Coba dibuka. Ada di kolom chat, silakan. Destiani bisa dibuka? Bisa, Bu. Bisa. Oke, silakan dikerjakan.
Ibu, mohon maaf izin bertanya. Ya, Ini soalnya di bagian mana ya, Bu? bukannya udah ada ya? Tinggal jalan-jalan gitu? Punya saya pas Itu di di play enter. dulu Bu dari Di play. ininya. Oh, Sebentar. baik, Bu. Nah, saya ini juga lagi nyoba-nyoba soalnya ya. Iya. Maaf ya. Sama saya juga baru first time, Bu. Bentar. Waduh, jadi deg-degan. Bentar. Oh iya, aku lupa nge-play. Sorry. Sebentar. Kok pada belum join ya? Ini harusnya pada join dulu baru bisa nge-play. Bentar ya. Reports. Udah running ya teman-teman? Kok nggak bisa ya? Ini. Udah bisa belum? Oh, udah, bentar. Sudah bisa, Bu. Oke. Oke, tak end dulu ya. Ini yang juara satunya Rizky Maulana Piliang, terus juara duanya Ana Hanifatul, terus yang ketiga Della Nur Rahmah. Tapi maaf ini botched karena harusnya ada satu soal tapi saya ternyata belum nyampe situ. Nanti diulang lagi ya. Iya, Bu. Aduh, gawat nih. Lucu ya kayak main game ternyata. Oke deh. Oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini adalah senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam bahan pangan dan juga ada ambang batasnya. Jadi ini ada ikan tuh dia punya merkuri, arsenik, kemudian lead, fluoride. Ini sebenarnya kalau ikan tuh emang terutama ikan laut ya. Ikan laut tuh banyak sekali ini kandungan logam beratnya. Kenapa? Karena kita tuh buang sampah sembarangan gitu dan sampah itu akhirnya larinya ke laut dan ada ini ya, pernah tahu bioaccumulation kan ya? Jadi apa namanya?
sedikit-sedikit ikan yang kecil dimakan predator yang lebih tinggi lagi di rantai makanannya, itu dimakan yang lebih tinggi lagi. Akhirnya akan jadi terakumulasi pada rantai makanan yang paling tinggi. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir itu di ekosistem itu kita. Karena kita yang akhirnya makan ikan-ikan itu gitu. Dan berarti racun-racun itu ada di tubuh kita gitu loh. Sehingga saya pernah membaca memang ada beberapa jenis ikan yang kandungan merkurinya itu tinggi tapi di area-area tertentu gitu. Jadi ditangkap di laut mana gitu dia punya kandungan merkuri yang tinggi. Tapi ya hubungannya dengan itu sampah karena mereka makan sampah. Nah, ini ambang batasnya, teman-teman. Jadi sebenarnya seharusnya ikan-ikan ini kalau dijual oleh dijual kalengan dari pabrik gitu ya, itu harusnya punya SOP ini untuk ngecek ambang batasnya ini seberapa kayak gitu. Jadi supaya mereka bisa terkontrol gitu loh. Jadi yang kita makan ini terkontrol di bawah ambang batas. Saya pernah ngobrol menarik nih sama tante saya yang kebetulan dokter. Nanya deh sama Mas Rizky. Mas Rizky suka minum jamu nggak? Mungkin nggak ya? Enggak, Bu. Nggak suka. Oh ya, ada nggak yang suka minum jamu? Mungkin dari Mbak ada yang suka minum jamu. Siapa ya? Mbak Suci Trian, suka minum jamu nggak? Suka Ibu, tapi jamunya jamu apa sih Buyung Upi ya? Apa sih yang kayak Jamu gitu? apa? Jamu, kalau di aku ada namanya jamu Buyung Upi. Oh, jamu sasetan berarti. Iya. Oh, jamu Minumnya sasetan. kayak Oke. Oke, mungkin ada lagi Mbak siapa ya? Mbak Clara udah. Mbak Kurnia suka minum jamu nggak? Jarang, Bu. Oh, jarang. Ini yang asli Jogja ada nggak? Nggak ada ya? Oke, kalau yang biasanya perempuan nih kalau ada Ibu. siapa? Mbak Salatun kah? Asli Jogja ya? Iya Bu. Oke. Biasanya kalau kita yang perempuan ya habis pertama kali haid gitu, ibu kita nih biasanya suruh kita minum jamu namanya jamu galian singsat gitu. Itu biasanya suruh kita minum jamu. Nah, kalian pernah tahu nggak jamu yang dijual di pinggir jalan itu yang yang sama ibu-ibu itu yang memang tukang jamu? Pernah lihat ya? Pernah, Bu. Nah, Pernah Bu. lebih mending mana? Kalian minum jamu yang diperas itu dari ibu-ibu tukang jamu itu atau simbah-simbah tukang jamu atau beli yang udah sasetan? Enak yang langsung diperas lah, Bu. Enak yang langsung enak yang diperas. langsung Enak yang langsung diperas. Oke. Iya, saya juga sebenarnya. Tapi itu menarik ketika saya bilang sama tante saya yang dokter ya. Beliau nggak mau minum jamu yang kayak gitu. Karena tidak ada tidak ada SOP-nya, nggak ada quality control. Karena kalau dipikir-pikir benar juga ya. Karena kalau gimana sih kita tahu jamunya itu dosisnya udah benar belum, terus bersih enggak, terus ada misalnya senyawa-senyawa kimia yang mungkin kurang favorable di tubuh kita tuh ambang batasnya berapa, itu kan nggak akan lolos uji kan sebenarnya. Jadi itu tadi memang ada beberapa hal yang memang lebih aman kalau kita beli pabrikan dari sasetan gitu ya, pabrikan karena udah lolos SOP insya Allah. Tapi kalau jamu saya juga nggak bisa sih, lebih enak yang persen ya, lebih kerasa. Kalau biasanya kalau yang sasetan itu kebanyakan memang dikasih gula ya. Jadi aslinya jamunya itu tuh mungkin nggak tahu cuma berapa persen gitu. Jadi kebanyakan gula dan perasa-perasa supaya manis, supaya enak kayak gitu. Gitu. Tapi ini hanya sebagai gambaran saja teman-teman. Kalau misalnya emang susah sih ya, kayak kita pengen beli ikan ya. Kita pengen beli ikan yang udah frozen pabrikan itu, apa beli ikan segar dari nelayan, dari pasar. Pengennya kan beli dari pasar ya, yang barusan ditangkap gitu. Tapi ya itu mereka nggak punya SOP sebenarnya. Jadi mereka nggak punya quality control di situ. Nah, itu sebenarnya peran kita tuh sebenarnya di situ. Jadi kalau kita udah belajar ini, terus kita nanti mungkin mendalami di bagian penjaminan mutu makanan, penjaminan mutu obat, itu sebenarnya giliran kita untuk mengedukasi masyarakat yang ada di bidang itu, di bidang industri, tapi industrinya mungkin skala rumah tangga atau skala yang bukan skala besar gitu ya, sehingga mereka memang tidak punya sistem penjaminan mutu. Dan seharusnya kita bisa masuk ke situ untuk mengedukasi. Nah,
Kemudian kita masuk ke kerusakan biologis. Kerusakan biologis ini ada burst belly, ada aktivitas bakteri pembusuk, ada racun. Burst belly, burst belly ini disebabkan karena adanya apa namanya bakteri pada saluran pencernaan makanan. Jadi kalau kita nangkap ikan dan ikannya itu dalam kondisi kenyang, terus kan mati ya, ditangkap mati, terus ikannya itu dalam kondisi kenyang. Nah, biasanya ini akan lebih cepat lebih cepat terjadi burst belly karena enzim-enzim dalam saluran pencernaan ikan itu lagi aktif-aktifnya, mikroorganismenya juga lagi aktif-aktifnya gitu. Sehingga ketika ditangkap dalam kondisi kenyang mati, nah ini akan terjadi burst belly, jadi meletus gitu memang. Apa namanya? Sel-sel pada saluran pencernaannya memang meletus seperti itu. Kemudian ada aktivitas bakteri pembusuk, tentu ya ini tadi saya sudah sempat menyebutkan mulai dari perlukaan karena sayatan atau karena tusukan benda tajam itu akan menjadi jalan masuk bakteri patogen sehingga akan mempercepat proses pembusukan. Kemudian ada racun. Nah, ini racun ini dari si ikan itu sendiri. Racunnya itu ada Ciguatera, ada tetrodoksin, terus ada racun dari kerang, terus ada juga racun dari penanganan. Nah, kalau racun Ciguatera ini didapatkan dari ikan kerang atau reef fish. Jadi orang-orang yang makan ikan kerang, nah kebetulan ikan kerangnya sendiri sebenarnya nggak beracun, tapi ikan kerangnya itu makan makan organisme yang lebih kecil ya, kayak plankton-plankton dan seterusnya itu. Yang plankton-planktonnya itu ternyata makan sesuatu yang beracun. Jadi ini kayak rantai makanan gitu loh. Jadi si planktonnya ini mungkin makan sesuatu yang beracun, terus planktonnya dimakan sama ikan Ciguatera ini atau ikan kerang. Kemudian si ikan kerangnya ini menjadi bioakumulator gitu, sehingga dia punya konsentrasi toksin yang cukup tinggi. Kemudian ketika dia habis makan seperti itu kenyang, ditangkap sama nelayan terus dijual. Nah ini yang menjadi racun Ciguateranya ini. Terus gimana caranya membedakan mana Ciguatera yang sedang beracun, mana yang nggak bisa? Ya Ciguatera ini kalau mau makan Ciguatera ya memang resikonya seperti itu. Sama kayak ikan buntal, tetrodoksin. Tetrodoksin ini ikan buntal. Kalian tahu ya, ikan buntal kan beracun ya. Nah, ini asalnya dari racunnya akan dinamakan tetrodoksin. Karena ikan buntal asalnya dari genus Tetrodentii kayaknya kalau nggak salah. Jadi nama toksinnya jadi tetrodoksin. Kemudian kerang, yang suka makan kerang, ini mungkin juga perlu memperhatikan ya, nanti daging kerangnya itu seperti apa. Jadi enakan kalau beli kerang itu, kita beli seger gitu, supaya kita bisa melihat daging mentahnya kayak apa. Kalau daging mentahnya itu kehitaman, merah, terus dagingnya besar, itu bisa jadi kerang yang itu mengandung racun. Kenapa mengandung racun? Karena kerang juga merupakan biofilter. Nah, biofilter ini yang difilter atau logam-logam berat gitu. Sehingga itu tadi, kalau kerang ini memang agak sedikit berbahaya ya, meskipun enak tapi agak sedikit berbahaya gitu, beresiko. Itu kemudian ada racun karena penanganan. Racun karena penanganan ini aslinya makanannya nggak beracun, tapi karena penanganannya nggak bagus, sehingga menjadi racun. Contohnya kayak misalnya santan gitu ya. Santan itu nggak beracun kan, kalau dimakan santannya matang, terus kita makan hangat, matang, itu kita makan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya santan dalam kondisi panas, kemudian matang, kita tutup tuh, jadi nggak ada udara, nggak dibiarkan keluar gitu uapnya. Nah itu nanti santannya akan menjadi racun gitu. Menyebabkan apa? Diare, sakit perut, dan seterusnya. Nah, ini beberapa macam mikroorganisme patogen pada produk ya. Ada Clostridium botulinum, ini kalau sumbernya dari tanah, organ dalam ikan, hasil laut, kayak gitu. Terus ini asalnya kalau kita dari makanan ya, makanannya ini dari makanan-makanan kemasan kaleng yang dia punya keasaman yang rendah gitu, punya derajat keasaman yang rendah. Jadi nggak cukup untuk membunuh mikroba ini, Clostridium ini. Gitu. Terus ada Clostridium perfringens, terus ada Salmonella, ada Listeria, ada Staphylococcus, Shigella, dan seterusnya. Terus ini ada macam-macam parasit pada bahan pangan, kita punya protozoa, nematode, punya Gestoda, Trematoda, jenis-jenis
cacing-cacing gitu ya. Ini ketemunya di mana? Taenia saginata, Taenia solium. Kira-kira ketemunya di mana? Bahan pangannya. Di daging sapi sama daging babi, Bu. Iya, daging sapi sama daging babi. Nah, kebetulan adik saya juga dokter hewan ya, teman-teman. Jadi setiap ada apa namanya? Penyembelihan, itu biasanya anak-anak koas itu dia udah lulus ya, tapi dulu waktu masih koas, itu anak-anak koas nanti akan diminta ke tempat penyembelihan. Tugasnya ngapain? Ngambil sampel. Jadi ngambil sampel daging-daging kurban tadi, terus dicek ada nggak nih Taenia saginata, Taenia solium atau jenis-jenis apa cacing-cacingan yang lain. Dan dia pernah menemukan yang banyak sekali cacingnya. Jadi memang dasarnya apa kondisi kesehatan daging kurban ini nggak bagus gitu. Nah, sebenarnya kalau mungkin sebelum disembelih ada pengujian dari itu ya, feses atau dari mana gitu. Jadi sebelum disembelih itu udah diuji lab dulu, minimal dari darah sama dari feses. Itu mungkin akan kelihatan cacingnya, tapi mungkin karena tidak diuji atau lolos nggak tahu gimana, udah terlanjur disembelih, ternyata dia ada cacingnya. Ya harus dibuang, nggak boleh disembelih. Nggak boleh dibagikan. Nah, ini contohnya apa namanya ikan-ikan yang ciguatera tadi. Jadi ciguatera fish poisoning atau keracunan ikan ciguatera. Jadi ikan ciguatera tuh banyak karena namanya ikan kerang ya. Ikan kerang ini banyak spesiesnya. Ini ikan-ikan ini bisa berpotensi menyebabkan ciguatera poisoning atau keracunan ciguatera. Gitu. Jadi ini harus memang apa ya? Kalau saya sih ikan buntal ciguatera kayak ini nggak usah dimakan lah. Orang emang udah jelas apa namanya mereka berpotensi bawa racun gitu. Nah sekarang upaya pencegahan penurunan mutu. Jadi tadi kita sudah sempat sebutkan bahwa yang namanya bahan pangan baik asalnya dari ikan, hewan ternak maupun tumbuhan, kalau sudah dipanen itu pasti akan langsung mengalami penurunan mutu. Jadi sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mencegah penurunan mutu tersebut? Tunggu dulu. Main lagi ya. Linknya ada di chat. Buka baru Mas Rizky nih. Oh iya, ada Mbak Kurnia. Oke, kita tunggu. Oh, udah tahu sekarang cara mainnya. Kelihatan partisipannya ternyata.
Mulai ya. Maaf, Bu, punya saya kok belum bisa masuk gitu. Gimana, Mbak? Punya saya kok belum bisa muncul gitu soalnya. Kenapa? Ini siapa? Mbak Anggista ya? Iya, Bu. Nggak bisanya kenapa? Itu, Bu, tulisannya kode apanya sih? Kode gamenya tidak valid atau itu, Bu? Coba kode gamenya 684224. Maaf, Tak tulis Ibu, ya. berapa, Ibu, kode gamenya? Tak tulis ya, 684224. Ada di chat. Udah bisa Mbak Anggista? Oke, udah selesai nih. Udah 36 player kok banyak ya. Ada yang nambah. Ini Mas Dijo ngulang lagi ya? Kok ada tanda bintangnya? Mas Diba, cek-cek.
Ya Bu, Dirimu ngulang lagi. ya Bu tadi saya ngulang sekali lagi soalnya, tapi nggak saya masukin. Saya pas ngulang ternyata soalnya sama, jadi Sama. saya X. Makanya saya kira Oh saya iya. gitu. Ya. Oke, ini ngecekin kok ada tanda bintangnya apa. Bajang ketika masuk lagi, Novita. Oke, berarti ini udah kelar ya sebenarnya ya. Saya N ya. Saya N, terus kita lihat siapa yang readernya tertinggi. Nomor 3, Delia. Nomor 2, Ana. Nomor 1, Novita Dwi Safitri. 2 kali nyoba kayaknya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Kita kembali lagi sebentar ke slide. Mana nih slide-nya? Oke, jadi nanti teman-teman silahkan memilih ya. Ini pekerjaan individual, jadi sekalian teman-teman silahkan memilih. Jadi tadi kan kita membahas mengenai upaya pencegahan penurunan mutu. Jadi gimana caranya supaya mutu itu nggak turun. Nah, caranya yang pertama adalah pengawetan dengan panas. Pengawetan dengan panas, terus ada pengawetan dengan pengeringan atau dehidrasi, terus ada dengan fermentasi, ada dengan refrigerating, terus ada dengan bahan kimia. Nah, ini semua saya udah kasih halamannya ya. Jadi mana-mana aja yang harus kalian tulis. Jadi nanti yang harus misalnya nih, kalian memilih dari panas, dehidrasi, fermentasi, refrigerating, bahan kimia, kalian milih yang panas misalnya. Nah, kalau kalian memilih dengan panas, berarti hal-hal yang harus kalian baca atau dibuat catatannya, itu adalah mengenai konsep dan sejarah. Ini ada di halaman 157, terus ada heat lethality of microbes, kemudian ada thermal death rate, ada heat penetration into containers, terus ada pasteurisasi versus heating. Halamannya juga udah saya cari. Jadi intinya teman-teman nanti memilih kalian salah satu aja. Jadi masing-masing mahasiswa satu. Misalnya Mbak Ana ya, Mbak Ana milih pengawetan dengan panas. Berarti nanti Mbak Ana bikin catatan. Catatannya terserah teman-teman. Yang jelas besok di pekan depan saya ingin menanyakan mengenai hal-hal ini. Ini teman-teman sudah punya gambaran gitu. Jadi misalnya nih besok pekan depan Mbak Ana kemarin milih apa? Saya milih pengawetan dengan panas, Bu. Oh ya, oke. Terus saya tanya lagi, apa yang Mbak Ana ketahui mengenai thermal death rate misalnya gitu. Jadi nggak ada resume khusus, nggak ada apa. Silakan teman-teman bikin catatan sendiri, tapi catatannya nanti dikumpulkan. Gitu ya, bisa dimengerti ya. Nanti akan saya bersamaan dengan recording dan PPT dan juga dengan bahan ini, buku ini, nanti akan saya posting di Google Classroom. Terus nanti saya buatkan link untuk mengumpulkan resumenya berdasar juga bersama dengan cara enam filenya supaya rapi. Ada pertanyaan? Bu, karena tadi kan Maaf mau bertanya. Boleh? Ini kan topiknya kita pilih Bu. Untuk milihnya bagaimana Bu? Milihnya bagaimana? Maksudnya gimana? Ya terserah Mas Diba. Mas Diba mau pengawetan dengan panas, atau mau dehidrasi, atau mau fermentasi, atau mau bahan kimia, mau yang mana? Kalau saya sih pinginnya pengeringan Bu. Tapi nanti apakah kita pilih terus? Gimana ya? Maksudnya apakah akan dibagi atau seperti apa Bu? Kita pilih terus apa Mas Diba? Maaf saya nggak dengar. Oh, jadi kayak misalnya mungkin pekan depan Ibu nanya, apakah Ibu akan nanya yang seperti ini? Misalnya saya akan ngambil apa? Saya ngambilnya dehidrasi, lalu Ibu tanyanya mengenai dehidrasi semua, begitu Bu? Atau Ya iyalah, kan makanya tadi saya tanya sama Mbak Ana. Misalnya Mbak Ana kemarin milih apa? Oh milih pengawetan dengan panas. Oke, saya tanya thermal rate-nya mengenai thermal rate apa yang Mbak Ana ketahui tentang itu gitu. Jadi misalnya saya tanya Mas Diba, saya juga tanya Mas Diba pilih yang mana? Saya Mas Diba pilih fermentasi. Oke, berarti saya tanya dulu, konsep fermentasi itu kayak apa? Atau apa yang Mas Diba ketahui mengenai sejarah pengawetan menggunakan fermentasi, kayak gitu, Mas. saya kira harus di list gitu Bu? Ya udah, makasih Hah? Bu. Di list, maksudnya gimana? Kan biasanya harus ada list gitu kan Bu? Ini ngambil apa gitu. Oh, enggak, besok kan akan saya random. Oh, gitu. Jadi enggak akan semuanya, jadi akan saya random saja.
Terus nanti yang perlu dikumpulkan itu tadi resumenya. Catatannya nggak ada format, jadi silahkan aja kalau kalian belajar, saya mau lihat juga kalian kalau belajar catatannya kayak apa sih gitu. Jadi silahkan aja kalian mau gimana bikin catatannya, mau dibikin tulisan tangan warna-warni. Kalau saya dulu waktu kuliah suka bikin catatan pakai apa? Pulpen yang warna-warni yang kayak spidol tapi tipis itu, ya terserah lah mau dibuat seperti apa, mau dibuat dari catatan lewat Word juga boleh, mau bikin catatan tangan terus di scan boleh, apa aja terserah, yang penting bentuknya nanti digital dan masuk dalam Google Drive di link yang sudah saya kasih, gitu aja. Ibu, baik. Terima kasih, Bu. Iya, sami-sami. Ada pertanyaan lain? Untuk batas pengumpulan sebelum pertemuan besok ya Bu, minggu depan. Belum pertemuan pekan depan, ini kan hari Selasa ya, Ahad ya, biar saya bisa dapat waktu ngecek juga, ngecek resume yang teman-teman buat, catatan yang teman-teman buat. Ahad ya, Ahad pekan depan. Baik Bu. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke. Hah, gimana? Insya Allah sudah. Sudah ya, oke. Teman-teman boleh ini nggak? Boleh on cam nggak? Saya mau foto. Ya Allah, kok lupa ini beberapa dari kalian ini udah menggendut ya. Ini kayak Mas Indu ini apakah dulu kayak gini? Kayaknya nggak kayak gini deh. Kamu naik berat badan, Mas. Shaming. Ini tuh paling bang. Ya Allah. Ketemu kalian tuh di semester berapa sih? Yang di lab itu ngajar apa ya saya ya? Biomol ya? Lupa. Ya, Bu, biomol. Biomol ya, ya Allah. Semester 4. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Slide 1. Slide 2. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.